Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gua Christopher Tapi Heru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khusus pada season ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang juga bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini didukung oleh Hamjinsku, Patrobasius, Walking Revival, dan Kala Clothing. Teman-teman bisa dapetin celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id, serta sweater yang gue pakai di Walking Revival. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, kaos, dan sweater, bahkan tas gratis dari Hamjinsku, patrobas.id, Kala Clothing, dan juga Walking Revival dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari Hamjinsku, patrobas.id, Kala Clothing, dan juga Walking Revival. Kita akan menjawab pertanyaan yang ke-11. Coba kita lihat. Kan Yesus Tuhan nih, kok dia nggak tahu sih kapan datangnya hari kiamat? Pertanyaan ini mengacu pada pernyataan Yesus di dalam Injil Markus 13 ayat 32. Di mana Yesus berkata, tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, inkarnasi Yesus. Di dalam doktrin kekristenan, Yesus adalah Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia, dan memilih untuk membatasi dirinya di dalam beberapa hal, termasuk membatasi pengetahuannya dalam hal tertentu. Meskipun ia adalah Tuhan di dalam daging atau Allah yang berinkarnasi, ia juga sepenuhnya manusia. Berikutnya, relasi dalam Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus masing-masing memiliki peran tertentu di dalam rencana keselamatan. Meskipun ketiganya adalah satu dalam esensi, ada beberapa peran yang dibagi di antara ketiga pribadi Trinitas. Berikutnya, kita pertimbangkan juga tujuan dari pernyataan. Dalam konteks pernyataan tersebut, Yesus mengajar murid-muridnya tentang kesiapsiagaan. Ia menekankan ketidaktahuan mengenai waktu pasti untuk mendorong kesiapan yang konstan dari murid-muridnya, daripada memberikan tanggal spesifik yang mungkin malah bisa menyebabkan kelalaian, yaitu misalnya sikap untuk menunda-nunda. Contohnya seperti ini, misalnya kalau kita dikasih tahu nih deadline-nya tanggal berapa, kita punya kecenderungan untuk, masih 2 minggu lagi, santailah. Nah, itu yang aku yakin pasti membuat Yesus memutuskan untuk tidak memberitahulah tanggal pastinya. Yang berikutnya bicara tentang kedaulatan Allah Bapa. Meskipun Yesus adalah Tuhan, ia sering menekankan kebergantungan dan ketaatannya kepada Bapa selama hidupnya di bumi. Hal ini untuk mencerminkan hubungan yang penuh kasih dan ketaatan di dalam Trinitas. Pernyataan Yesus tentang ketidaktahuan tanggal pasti kedatangannya yang kedua bukanlah penyangkalan atas keilahiannya, tapi lebih merupakan akibat dari inkarnasinya dan pilihannya untuk hidup sebagai manusia dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Ini juga menekankan pentingnya kesiapan dan kebergantungan yang konstan kepada kehendak dan waktu Allah. Sekarang kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang ke-12. Coba kita lihat. Saya ingin bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia sujud menyembah dan memohon perlindungan kepada Bapa? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia sujud menyembah dan memohon perlindungan kepada Bapa?
Pertanyaan ini kembali menyinggung doktrin Trinitas dan inkarnasi Yesus, dua konsep teologi Kristen yang mendalam. Coba kita lihat di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya, mari kita jelajahi beberapa alasan dan konteks di balik apa yang Yesus lakukan, yaitu berdoa kepada Allah Bapa, seolah minta pertolongan, tapi sebenarnya enggak. Dia lagi menyatakan keinginan. Ya, yang pertama adalah yang mesti dipertimbangkan adalah bicara tentang inkarnasi Yesus. Yesus adalah Allah Anak yang menjadi manusia. Dalam proses inkarnasi atau menjadi manusia, dia memilih untuk mengambil bentuk dan keterbatasan manusia, sementara tetap mempertahankan hakikat ilahinya. Sebagai seorang manusia, Yesus menunjukkan contoh bagaimana manusia semestinya hidup, berdoa, dan berhubungan dengan Allah. Ini termasuk tindakan ketaatan, kerendahan hati, dan juga penyembahan. Berikutnya bicara tentang relasi Trinitas. Dalam konsep Trinitas, satu Allah yang eksis sebagai tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Meskipun ketiganya adalah sama dalam satu esensi, mereka mempunyai relasi interpersonal. Yesus sebagai Allah Anak sering mengungkapkan hubungan khusus dan kebersatuan dengan Allah Bapa yang mencerminkan hubungan kasih dan komunikasi di dalam pribadi Trinitas. Yang berikutnya ada peran dan misi Yesus. Salah satu aspek misi Yesus di bumi adalah untuk memenuhi kehendak Bapa, seperti yang tercatat di Injil Yohanes pasal 6 ayat 38. Dalam berdoa dan memohon perlindungan atau bimbingan, Yesus menunjukkan kebergantungannya dan keinginannya untuk sepenuhnya mematuhi kehendak Bapa. Berikutnya ada sebagai teladan bagi manusia, ini aspek yang perlu dipertimbangkan juga. Yesus menjadi teladan bagi kita dalam berbagai cara, termasuk di dalam berdoa dan juga penyembahan. Melalui tindakan-tindakannya, ia menunjukkan kepada kita bagaimana mestinya berkomunikasi dengan Allah secara penuh hormat, keikhlasan, dan juga kerendahan hati. Dalam keseluruhan ajaran Alkitab, kita melihat bahwa meskipun Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, hidup sebagai seorang manusia yang sempurna, ia menunjukkan atau memberikan teladan kepada kita seperti apa hidup dalam kebergantungan, ketaatan, dan hubungan dengan Allah Bapa. Kak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, spotlight gitu, scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya. Gas. Yuk. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen, dan yang juga bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini.
Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.